Kamis malam, Suyanto alias Ianto, salah satu bakal calon kepala desa Gesengan Celua, melaporkan panitia Pilkades setempat dan kepala sekolah SD Negeri 1 Gesengan ke Mapolres Pati. Ianto melalui kuasa hukumnya Nur Cahyo Eko Pambudi merasa telah dizalimi dengan mendiskualifikasi pencalonannya karena ijazahnya diduga diragukan keabsahannya. Gugurnya daripada bakal calon Yanto, klien kami, oleh ketua panitia yang alasannya karena ada penarikan legalisir dari ijazah SD, padahal di situ persyaratannya adalah sampai di SMP. Logikanya kan SMP, kenapa tidak di SMP-nya, tapi malah di SD-nya dulu. Jadi itu sendiri juga menurut kami tidak berdasarkan hukumnya, karena beliau sudah menandatangani legalisir itu, tetapi secara sepihak tanpa alasan yang jelas beliau mencabut daripada legalisir itu. Mestinya kan harus klarifikasi dulu, mestinya kan kalau mau mencabut dan sebagainya alasannya harus jelas. Menurut kami seperti itu. Ditambahkan oleh Nur Cahyo, selain dilaporkan ke pihak yang berwajib, Suyanto melalui kuasa hukumnya juga telah melaporkan tindak tanduk panitia Pilkades ke Panwas Kecamatan Celuak maupun ke Bupati Pati, meminta untuk menunda pelaksanaan Pilkades serta mencopot ketua panitia Pilkades setempat. Heri, Cahaya TV, Pati. Suyanto beserta ratusan pendukungnya Jumat pagi mendatangi pendopo Kabupaten Pati. Hal itu dilakukan karena pencalonan Suyanto sebagai calon kepala desa Gesengan Celua digugurkan dengan dugaan menggunakan ijazah palsu. Mereka menyampaikan kekecewaan atas keputusan ketua panitia Pilkades. Ratusan warga desa Gesengan, Kecamatan Celuak Pati yang merupakan pendukung dari bakal calon Kades Suyanto Jumat pagi mendatangi pemerintah Kabupaten Pati. Mereka mempertanyakan perihal digugurkannya Suyanto sebagai bakal calon kepala desa karena disinyalir menggunakan ijazah palsu. Ratusan warga yang kecewa dengan keputusan panitia kepala desa itu mendapatkan perhatian dari petugas. Mereka hanya membentangkan sejumlah poster yang berisi tuntutan dan kekecewaan mereka. Suyanto, balon Kades teranulir, menuturkan kehadiran mereka ke pemerintah kabupaten ini merupakan langkah pengaduan terkait permasalahan yang muncul dalam tahapan Pilkades di desa tersebut. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat seperti diadu domba. Kita ingin membuat pengaduan dan kita ingin jalur hukum masyarakat biar tenang, karena masyarakat ini seolah diadu. Jadi kita tidak akan tinggal diam karena kita merasa dilindungi dan masyarakat tidak percaya lagi adanya panitia Pilkades. Kalau dugaannya apa sih, Pak? Dugaannya, terangnya ijazah. Tapi kita minta ijazah kalau memang itu disinyalir itu palsu, tidak harus akan jaga ke jalur hukum. Ya, oleh karena itu saya akan menggunakan langkah secara ketua panitia. Menurut Suyanto, dugaan ijazah palsu yang ditujukan kepadanya seharusnya dapat diurus melalui jalur hukum bila memang ada yang merasa keberatan. Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut agar ketua panitia pemilihan kepala desa mundur. Ivan Nugraha, Cahaya TV, Pati. Sugeng pepanggihan malih kalih kula Jon Gandul ing adicara Cahaya Campursari tetak dinta iwake ilang digondol kucing.
bersama Kalimo Gatotkaca munggah ana ing kaya sebab duwe pusaka Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah. Ratusan pendukung Suyanto bakal calon kepala desa Gesengan yang digagalkan oleh panitia Pilkades setempat yang mendatangi pemerintah Kabupaten Pati Jumat pagi akhirnya diterima oleh asisten Tata Praja Sedapati Sudiono di ruang rapat DPHCHT setempat. Hadir juga dalam pertemuan tersebut Kepala Inspektorat Kabak Pemerintahan serta Kepala Kantor Satpol PP Pati. Karsudi, perwakilan dari warga mengaku kedatangan mereka ke pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka menuntut panitia Pilkades tingkat kabupaten menunda atau penolakan penetapan calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia Pilkades Gesengan Kamis malam karena mereka mensinyalir ada unsur kesengajaan dengan menzalimi salah satu bakal calon kepala desa yang bernama Yanto terkait dengan ijazah yang dipertanyakan keabsahannya. Yang kemarin pada saat tahapan penetapan itu, kalau menurut tempat kami didolimi, Pak. Jadi yang namanya Pak Yanto itu bakal calon oleh panitia itu dinyatakan gugur, Pak. Sementara itu, Sudiono, asisten Tata Praja Sedapati, mengatakan pihaknya saat ini mengaku telah membentuk tim yang nantinya akan melakukan cek dan recheck di lapangan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Sementara terkait dengan proses penetapan calon kepala desa, untuk sementara dipending terlebih dahulu sehingga para pendukung Yanto diminta untuk bersabar hingga menunggu hasil tim yang ditugaskan. Kemungkinan yang di lapangan itu tidak dijalankan, mungkin tanda petik kami yang di kabupaten ini belum sampai investigasi ke yang detail, tapi secara umum pastilah itu tidak dijalankan yang semestinya, karena di daerah-daerah lain tidak ada terjadi seperti itu. Seperti yang diketahui bersama, pemerintah Kabupaten Pati tanggal 28 Maret 2015 mendatang akan menggelar pesta demokrasi tingkat desa yang akan diikuti oleh ratusan desa yang berada di 21 kecamatan. Diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Tim Liputan, Cahaya TV, Pati. Meskipun telah berulang kali dilakukan sosialisasi akan bahaya penggunaan setrum tikus dalam kesehariannya masih tidak diindahkan. Terbukti penggunaan alat untuk mengatasi hama hewan pengerat tersebut masih sering terlihat di sejumlah areal persawahan di Kabupaten Pati. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan setempat maupun PLN dianggap angin lalu oleh para petani. Suluh Pujiono, manajer UPJ PLN Pati, mengatakan pihaknya bersama pihak terkait sering melakukan sosialisasi akan bahaya sistem tersebut tetapi tidak digubris oleh para petani. Ditambahkan oleh Suluh, tidak sedikit pihaknya menjumpai petani mengambil arus listrik langsung dari penerangan jalan raya yang mempunyai daya besar sehingga sangat berbahaya. Sangat menyayangkan sebenarnya karena di situ sebenarnya nggak dipergunakan untuk itu. Kita melayani itu untuk pergunaan perumahan atau ini perusahaan. Ya. Tapi kalau digunakan seperti itu ya pertama juga bahayanya sangat tinggi. Kedua risiko ininya kan yang nanggung harusnya bukan PLN. Iya. Nah,
karena dia menyalurkan sendiri dari punyanya dia sendiri. Nah, kita sudah mengantisipasi, memberi himbauan lewat radio maupun lewat surat ke pihak desa, dan pernah kita langsung terjun ke lapangan mau melepas itu juga dihalang sama warga di situ, ya udah kita kembali. Penggunaan setrum tikus menggunakan jaringan listrik selain berbahaya bagi mereka, terutama yang mengambil dari jaringan penerangan jalan raya, termasuk delik pencurian arus listrik. Tentunya jika dibiarkan akan mengganggu kenyamanan para pelanggan PLN. Heri, Cahaya TV, Pati. Pak, nanti tak perbaiki. Kita ini jangan pandang. Satuan Lalu Lintas Polres Pati melakukan operasi zebra gabungan dengan Dinas Perhubungan beberapa waktu lalu. Sedikitnya 30 jurnalis dari berbagai media yang tergabung dalam komunitas wartawan Pati, Rabu 3 Desember pagi mendatangi gardu induk PLN Pati. Petualangan Superno, 48 tahun, warga desa Celuak, kecamatan Celuak, Pati, sebagai wartawan gadungan berakhir di tangan kepolisian. Kelompok petani pengguna air irigasi Waduk Gunung Rowo Jumat sore dikumpulkan oleh Bupati Pati di Aula Pengairan Kecamatan Wedari Jaksa. Hadir dalam kegiatan tersebut selain Bupati Haryanto juga sejumlah pejabat terkait. Ditemui seusai memimpin rapat, Bupati Haryanto menuturkan rapat koordinasi yang dilakukan ini terkait dengan sosialisasi bahwa pada musim tanam kedua mendatang, para petani diminta untuk tidak menanam padi, melainkan menanam palawija karena waduk tersebut belum dapat mensuplai air irigasi. Hal ini terkait dengan rencana perbaikan Waduk Gunung Rowo yang saluran terowongannya Minggu pagi lalu bocor. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati sejak dini, diharapkan masyarakat dapat mengantisipasinya dengan baik. Sore hari ini adalah tindak lanjut beberapa penyelesaian yang telah kita lakukan pada waktu bencana alam bocornya Waduk Gunung Rowo pada hari Minggu tanggal 1 itu. Kita sudah mengambil langkah-langkah yang kemarin kita mengumpulkan para camat, instansi terkait, dan ini agar tidak berdampak kepanjangan, kita mengumpulkan para GP3A, P3A di wilayah 5 kecamatan. Ditambahkan Haryanto, setelah diketahui titik kerusakan akan segera ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan. Kelompok tani yang hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya yaitu kelompok tani di Kecamatan Tlogo Wungu, Trangkil, Pati, Wedari Jaksa, dan Juwana. Tim Liputan, Cahaya TV, Pati.